Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul yang sama seperti kemarin ya teman-teman, yang menceritakan tentang pengalaman Dinara dan juga teman-temannya sewaktu mereka sekolah ya teman-teman. Lantas kejadian misteri apa lagi yang akan terungkap di part kali ini? Mari kita langsung saja saksikan kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Semua berpencar mencari setiap orang yang dirasa memang menetap di sana, seperti tukang ojek, tukang becak, hingga montir bengkel. Masing-masing dari mereka akan menunjukkan foto suci dari ponsel masing-masing. Dinara berjalan menuju jembatan, ia hendak menghampiri sebuah bengkel. "Punten Kang, kemarin lihat cewek ini lewat sini nggak?" Tanya Dinara kepada salah satu montir yang sedang mengotak-atik bagian mesin mobilnya. Montir itu berhenti sejenak, memicingkan mata ke arah gambar yang ditunjukkan Dinara kepadanya. Lalu, kemudian 2 detik kemudian, ia kemudian menggeleng dan bilang, "Nggak lihat tuh, coba tanya montir yang lain sana." Dinara menuruti saran dari montir pertama. Ia kembali menelusuri kedalaman bengkel untuk bertemu dengan montir lainnya. Namun jawabannya sama, mereka tidak melihat Suci. Dinara akhirnya melengos hendak mencari petunjuk tentang keberadaan Suci di tempat lain. Namun baru saja dia membalikkan badan, seorang pria berlogat Sunda menyahutinya. "Nyari siapa, Neng?" Dinara kembali berputar. Didapatinya seorang pria parubaya berkacamata, berkulit putih, bermata sipit, dan berkaus hitam, sedang berjalan tergopoh menghampirinya. Ini Pak, teman saya hilang," jawab Dinara menunjukkan foto Suci dari ponselnya, sembari sedikit membungkuk dan melepas senyumnya. Bapak itu kemudian meminta izin untuk melihat gambarnya lebih dekat. Sesekali ia menurunkan dan juga menaikkan kacamatanya. "Oh ini, iya saya lihat kemarin," ujar bapak yang ditengarai adalah pemilik bengkel itu. "Di mana Pak?" "Kalau seingat saya, kemarin saya ketemu anak ini waktu beli batagor di sana," tunjuk bapak itu ke arah tukang batagor di depan kios fotokopi, beberapa puluh meter sebelah barat daya dari bengkel. Makasih banyak ya Pak." "Sama-sama," jawab si bapak sambil berlalu membetulkan kacamatanya. Dari arah pedagang batagor, Dinara melihat Ines dan juga Nisa sedang berada di sana. Terlihat dari kejauhan, Ines sedang menunjukkan ponselnya kepada si penjual, kemudian diiringi anggukan. Dinara tidak hanya diam, setengah berlari ia menghampiri Ines dan juga Nisa di sana. Hampir sampai ia ke gerobak batagor, Dinara dihampiri oleh Nisa. "Gimana Nis?" tanya Dinara mengatur nafas. "Si Bang Batagor kemarin ngelihat Suci disamperin sama bapak-bapak, terus dia dibawa ke arah sekolahan, Din." "Bapak-bapak?" Dinara berjalan cepat ke pedagang batagor. Ines masih berada di sana. Ternyata ia sekalian membeli batagor sebanyak 2 bungkus. "Mang, lihat teman saya dibawa bapak-bapak nggak? Ciri-cirinya kayak gimana?" Dinara langsung mencecar si pedagang dengan pertanyaan. Sambil melayani pesanan Ines, si pedagang ini bilang, "Saya lihat orangnya kekar, pendek, pakai pangsi hitam." "Pangsi hitam? Rambutnya sedikit ubanan gak Mang?" Dinara memastikan. Ia sepertinya tahu orang yang dimaksud. "Waduh, kalau itu saya nggak tahu Neng. Saya lihatnya dari jauh, tapi yang pasti rambutnya sedang. Ya nggak pendek lah, nggak panjang juga. Terus kayak ada tato di belakang tangan kirinya," jelas si pedagang batagor sambil memberikan satu kantong plastik hitam berisi 2 bungkus batagor kepada Ines. "Pak Jaka, Din?" tanya Nisa. "Kayaknya saya sering lihat orang itu di sekolah deh, Neng." Pedagang batagor menambahkan.
Iya Pak Jaka. Dinara menatap Ines dan Nisa bergantian. Setelah menyampaikan terima kasihnya kepada si pedagang itu, Dinara, Ines, dan Nisa beriringan kembali ke titik kumpul yang sudah ditentukan oleh Toto. Apa yang kalian temuin? Tanya Toto kepada Dinara. Sesamanya ia di gerbang kompleks sekolah. Gue gak punya petunjuk sama sekali, ujar Karen juga kepada Dinara. Toto kemudian melipat bibir, tangannya merogoh sesuatu dari balik saku celana sekolah. Gue nemu ini, ucap Toto menunjukkan sebuah gelang pantai di telapak tangannya. Ini kan punya Suci, lo nemu di mana? Dinara terheran. Di samping supermarket, gue sering perhatiin si Suci pakai gelang ini. Ada guratan huruf S kecil di salah satu manik-maniknya. Lo merhatiin sampai segitunya? Ines terheran sekaligus terkagum dengan Toto. Ia merebut gelang itu, Dinara pun sama. Ia merebut gelang pantai itu dari tangan Ines, kemudian memeriksa apa yang dikatakan oleh Toto. Ternyata benar, guratan itu yang selalu dielu-elukan oleh Suci kepada Dinara karena ia buat sendiri dengan susah payah menggunakan silet. Tadi juga kita ketemu tukang batagor di depan kios fotokopi. Dia bilang Suci disamperin bapak-bapak yang ciri-cirinya persis seperti Pak Jaka, penjaga sekolah kita itu, ujar Dinara membeberkan hasil temuannya. Buat lebih jelas, kita coba samperin Pak Jaka di sekolah. Barangkali masih belum pulang, tegas Toto. Keburu maghrib, imbuhnya. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah menemui Pak Jaka, preman kampung yang sudah insaf yang sengaja dibawa Pak Tony untuk bekerja menjaga sekolah SMK Kemala Bangsa. Sesamanya kembali di sekolah, mereka langsung menuju ruang kerja Pak Jaka di samping ruang kelas eks farmasi itu. Pak Jaka, panggil Karen dari luar. Engsel pintu dipegangnya. Ia putar tetapi tidak bisa, pintu terkunci. Pak Jaka, kali ini Dinara yang memanggil. Toto kemudian membungkukkan badannya, ia mendekatkan matanya ke lubang kunci. Gelap, lirihnya. Tidak habis akal, Toto menggunakan cahaya flash ponselnya untuk memeriksa lebih lanjut. Kuncinya gak ada nih, tapi di dalam gelap banget, ucapnya kepada semuanya. Maksud lu? Tanya Dinara. Itu artinya kemungkinan ruangan ini dikunci dari luar, alias bisa jadi Pak Jaka udah pulang, jelas Toto. Apa kita ke rumahnya aja? Nisa menyela. Lalu tahu di mana rumahnya? Nisa menggeleng. Kalian semua tahu rumahnya? Tanya Dinara lagi. Semuanya menggeleng. Hari udah mau gelap. Gak akan mungkin kita nyari rumah Pak Jaka sekarang. Gak ada juga yang bisa ditanya. Sekolah ini udah kosong. Kita coba pakai cara kedua aja gimana? Saran Toto. Dari kejauhan sayup terdengar lantunan azan. Mereka semua serentak menghentikan pencarian Suci untuk sementara waktu. Kita sholat di masjid dekat supermarket aja gimana? Supaya nanti waktunya efisien, usul Toto. Sekalian kita berdoa semoga Suci cepat ketemu, imbuh Dinara. Ucapan Dinara diamini oleh semuanya. Tanpa menunggu iqomah, semua berjalan menuju masjid di dekat supermarket untuk melaksanakan sholat maghrib. Hanya sekitar 15 menit waktu yang dibutuhkan sebelum mereka akan melancarkan cara kedua yang diusulkan oleh Toto. Malam sudah tiba, udara sejuk yang berseliweran di tengah kota Bandung tidak menyurutkan niat mereka. Dinara ingat kata-kata Tante Lia, bahwa jika dalam seharian Suci tidak juga ditemukan, maka Tante Lia dan juga Om Andri akan melaporkannya pada polisi. Dinara akan mengusahakannya malam ini. Hingga jam berapapun, ia akan tetap mencari hingga genggaman tangannya dapat menggenggam erat tangan Suci. Di samping, Toto yang sudah mengikat tali sepatunya meminta kembali gelang pantai yang tadi dipegang oleh Dinara. Dinara pun memberikannya. Dengan teliti Toto memperhatikan setiap detail gelang itu. Ada kemungkinan gelang ini lepas dari tangan Suci, penyebabnya goncangan. Toto menerka. Maksud lu? Tanya Dinara. Ya, lihat saja koyakan di tali penyambungnya. Yang selalu gue perhatiin,
Huruf S kecil ini selalu Suci tempatin di bagian luar tangannya. Dan tali penyambungnya ini kekoyak ke arah luar. Nih lihat, jelas Toto menunjukkan koyakan di tali sambungannya. Jadi artinya Karen masih belum mengerti pengamatan Toto, yaitu artinya tangan kanannya ditarik paksa ke arah luar sama seseorang, tapi Suci itu berontak. Jadi dia menarik balik tangannya ke arah dalam sebelum gelangnya ini putus. Jelas Toto kemudian sembari mempraktikkan kemungkinan yang ia dapat dari hasil pengamatannya. Nih lihat, ada kayak bekas noda makanan gitu. Toto menunjukkan petunjuk baru. Jadi yang narik dia itu orang warteg atau orang yang sudah makan di warteg. Tapi di daerah sini masalahnya nggak ada warteg, terka Dinara. Kalau gue cium dari baunya, kemungkinan ini ya makanan kaleng, ucap Toto. Karena Nisa dan juga Ines hanya memandang takjub pada apa yang ditunjukkan oleh Toto. Mereka tidak menyangka sama sekali kalau seorang Toto yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian besar siswa di kelas mempunyai kemampuan mengendus yang luar biasa. "Lu bisa kayak gini dari mana sih?" tanya Ines mengubah topik pembicaraan. "Nggak terlalu penting buat jawab itu. Yang terpenting keselamatan Suci sekarang," jawab Toto dengan santainya. Dinara kemudian memudarkan pandangannya ke sekitar. Seketika arah tatapannya tertuju dan terpaku ke satu titik di belakang supermarket. Ia melihat sebuah ruangan dengan gerbang besi berwarna merah dalam keadaan tertutup, yang ia yakini kalau itu adalah gudang penyimpanan makanan kaleng untuk dijajakan di supermarket. "Itu gudang makanan kaleng kan?" Dinara menunjuk ke ruangan itu. "Lu yakin?" tanya Toto. Dinara kemudian mengangguk cepat. Pandangannya tidak ia alihkan. "Kita ke sana sekarang," ucap Toto. Dari pelataran masjid yang menghadap langsung ke supermarket, mereka berjalan cepat ke ruangan yang Dinara yakini sebagai gudang penyimpanan makanan kaleng. Ia merasa begitu yakin karena setiap kali ke belanja, ia selalu melihat para pegawainya membawa makanan kaleng dari ruangan itu. Dinara rasa Toto sepemikiran dengannya. Suci berada di sana. Sampai di gerbang besi gudang, Toto kemudian meminta semuanya untuk tidak membuat suara gaduh. Ia berjalan mendekatkan telinganya ke gerbang. Matanya terpejam dan keningnya berkerut. Setelah beberapa lama, Suci ada di dalam. Perkataan Toto itu membuat Dinara, Karen, Nisa, dan juga Ines terperangah. Mereka lantas ikut mendekatkan telinga mereka ke gerbang itu. Iya, Dinara mengamini perkataan Toto. Ia mendengar suara ringgikan Suci dari dalam meskipun terdengar sangat kecil sekali. "Gimana dong ini? Mana dikunci lagi?" Dinara tampak panik. Ia berusaha mendobrak dan, Kang, punya kunci gudang sini nggak?" tanya Dinara ke salah satu pegawai supermarket yang berjalan ke arah mereka yang sepertinya bersiap akan pulang. "Aduh, nggak ada teh. Coba tanya ke satpam di depan," ucap lelaki itu sambil menunjuk ke arah keramaian jalan. Tanpa pikir panjang, Dinara ini berlari ke depan supermarket. Ia langsung menghampiri pos satpam dan, Pak, boleh pinjam kunci gudang sebelah sana nggak? Teman saya kejebak di sana, Pak." Loh, jangan main-main kamu." "Bener, Pak, ini bukan main-main, ini kecelakaan, Pak." Sedikit menyiratkan keluhan yang tampak dari bibirnya, satpam berbadan kekar itu meraih kunci yang tergantung di dekat kaca pos. Ia berjalan tegak menuju gudang. Langkahnya diiringi oleh Dinara. Gerbang gudang dibuka. Deritannya lebih terdengar sebagai jeritan bagi Dinara. Setelah terbuka beberapa meter, Dinara dan juga kawan-kawan merangsek masuk ke dalam gudang. Mereka langsung mencari Suci dan memanggil-manggil namanya. "Din, di sini Din," jerit Ines histeris. Dinara berlari menuju sumber jeritan Ines. Ia berlari menuju toilet yang ada di gudang itu. Di dalam sana, ia melihat satu tubuh tengah terkulai lemas dengan keadaan yang sudah memprihatinkan. "Astagfirullah, Ci!" Dinara ikut histeris. Suci tidak merespon apapun dan siapapun. Ia hanya meringkih kecil. Kondisi Suci sudah sangat menyedihkan sekaligus mengenaskan.
Tatapan matanya kosong, wajahnya pucat, kaosnya lecek. Jaketnya tergeletak di sudut toilet, sudah dalam keadaan basah, dan darah yang mengalir dari bawah kakinya. Setelah diraba oleh Dinara, ternyata darah itu bersumber dari bagian kewanitaannya. Siapa monster yang tega melakukan ini kepada Suci? Dinara geram, air matanya menetes. Semua mata yang memandang ikut merasakan pilu. Pukul 21:16 ketika Dinara memeriksa jam di ponselnya. Mereka sampai di rumah Suci dengan sambutan tangis dari Tante Lia dan amarah dari Om Andri. Bersyukur di perjalanan tidak ada hambatan sama sekali. Angkot yang ditumpangnya pun dalam keadaan kosong. Hanya si sopir yang terlihat panik mengendarai karena ia mengira kalau Dinara dan teman-temannya sedang membawa mayat. Dan dengan kebaikan Toto pula seperti itu dapat dengan mudah diajak kerjasama. Sebagai tanda keseriusan, Toto kembali membayar sopir angkot dengan wujud uang kertas berwarna biru. Keadaan Suci yang lusuh tidak hentinya membuat air mata Tante Lia keluar begitu deras. Om Andri pun demikian. Selain panik, dari sudut matanya telah keluar beberapa tetes air kesedihan. Suci, Suci sayang. Dalam suara paraunya, Tante Lia beberapa kali memanggil nama Suci, namun tetap tidak ada jawaban. Sukmanya seakan terbang entah dibawa kemana oleh siapa. Kalian nemuin anak saya di mana? Tanya tegas Om Andri. Urat-urat di keningnya begitu nampak menyeramkan. Di gudang makanan kaleng di supermarket dekat sekolah, Om. Dan Suci udah dalam keadaan begini, jawab Dinara menahan kepanikan. Dan kita juga belum tahu siapa yang buat dia jadi gini, Om, Tante. Karen melanjutkan. Sesaat kemudian Om Andri menarik nafasnya dalam-dalam sembari memejamkan matanya. Beberapa kali ia ulangi itu, hingga urat di keningnya perlahan kembali ke tempat persembunyiannya. Wajahnya pun perlahan menemukan kembali sebuah ketenangan. Om ucapkan terima kasih sekali buat kalian. Mungkin besok atau lusa kalian datang lagi ke sini ya. Mudah-mudahan Suci sudah baikan dan kita rayakan dengan makan-makan di sini, ucap Om Andri. Ya siap Om, jawab Ines. Hus. Karen kemudian memberi kode kepada Ines dengan meletakkan telunjuknya di tepian bibir. Sebelumnya, makasih Om, tapi bagaimanapun yang terpenting sekarang itu kesehatan Suci. Semoga Suci bisa seperti sedia kala ya Om. Begitu ucapan Dinara di hadapan Om Andri dan juga Tante Lia. Kalau begitu, kita semua pamit Om, Tante. Besok kita udah harus masuk sekolah lagi soalnya. Pamit Dinara dengan nada sungkan. Iya, sekali lagi terima kasih ya Nar, kata Om Andri mewakili Tante Lia yang masih saja memanggil nama Suci berharap respon. Esok paginya di sekolah, wajah-wajah mereka terlibat dalam pencarian Suci kemarin sore. Nampak muram sekali. Awan-awan mendung seperti menaungi mereka, yang berada tepat di atas kepala mereka. Namun tidak dapat ditepis juga kalau mereka menaruh harap pada Yang Maha Kuasa supaya keadaan Suci segera membaik. Balik sekolah, lu mau ke rumah si Suci dulu ya? Tanya Karen kepada Dinara sebelum pelajaran dimulai. Iya, tapi sebelum bel masuk, gue sempat nelpon Tante Lia dulu. Alhamdulillah Ren, dia sekarang udah mau dikasih makan. Tapi sayangnya belum bisa diajak ngomong. Kalau Dinara suaranya pelan. Matanya awas ke arah pintu masuk. Pelajaran berlangsung seperti biasanya, meski awan mendung masih menaungi Dinara dan kawan-kawan. Tapi semua itu juga mereka mencoba menepis segala kemungkinan buruk yang seringkali melintasi pikiran. 2 jam pikiran Dinara berkecamuk dengan kondisi Suci. Beberapa poin penting yang diterangkan oleh guru pelajaran pun ada beberapa yang terlewat. Saat ini sudah waktunya jam istirahat. Dalam langkahnya menuju kantin, Dinara merasakan getaran hebat dari ponselnya. Iya, halo Tante, sapa Dinara mengawali percakapan setelah mengangkat sambungan telepon dari Tante Lia. Tidak ada jawaban,
Tante Lia tidak menjawab sapaan Dinara. Tante? Dinara menegaskan dengan sungkan. Dinara tetap tidak mendengar jawaban dari Tante Lia. Ia hanya mendengar isak tangis pilu dari ponselnya. Suara itu sangat terdengar memilukan bagi Dinara. Aliran darah dalam tubuhnya mendadak mendesir begitu derasnya. Dari isak tangis Tante Lia, Dinara sudah menangkap hal yang tidak beres yang terjadi pada Suci. Dinara terduduk di koridor sekolah. Karen dari kejauhan menghampiri. Suci udah gak ada, Din. Tante Lia akhirnya menjawab dengan suara parau. Pakai petir di siang bolong, Dinara seperti tersengat aliran listrik yang begitu besar. Ia berteriak histeris, lalu genggamannya melemah. Keseimbangan tubuhnya terganggu, pandangannya kabur. Untung saja tubuh Dinara ditangkap oleh Karen. Karen yang melihat sahabatnya tiba-tiba histeris dan pingsan terlihat kebingungan. Ia lantas meminta para siswa laki-laki yang penasaran menghampiri untuk membantunya membawa Dinara ke ruang UKS dengan segera. Sementara mengikuti Dinara digotong ke ruang UKS, Karen yang penasaran melihat log panggilan di ponsel Dinara, ia mendapati log panggilan terakhir dari Tante Lia. Sekelebatan pikiran buruk melintas di kepalanya. Namun, sebisa mungkin ia tepis jauh-jauh. Tanpa pikir panjang, sambil berjalan menuju UKS, Karen menelepon Tante Lia. "Halo Tante, ini saya Karen." "Iya Karen," jawab Tante Lia terdengar sengau. "Suci, gimana keadaan Suci Tante?" tanya Karen. Sebenarnya ia sungkan, namun rasa penasaran membuatnya memberanikan diri. Suci udah gak ada, Ren." Tante Lia kembali terisak. Perkataan itu membuat Karen terhenyak dan langkahnya terhenti. Namun ia masih dapat menjaga kesadarannya, meski beberapa detik keseimbangan tubuhnya itu hilang. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Tante," rintih Karen. Air matanya tidak terasa menetes membasahi pipinya. Sambungan telepon terputus. Ia sangat sungkan jika harus menghubungi lagi Tante Lia. Menurutnya, saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk menanyakan beberapa hal yang membuatnya penasaran. Apa dan juga bagaimana bisa Suci kehilangan nyawanya? Dengan kontai, Karen berjalan menuju ruang UKS. Setibanya di ruang UKS, Karen segera mencari kayu putih di kotak obat. Beberapa puluh detik kemudian, Rio langkah berlari mendekati ruang UKS. Langkah berlarian itu berasal dari Ines, Nisa, dan juga Toto. "Din," Nisa dan juga Ines histeris melihat kondisi Dinara tergeletak di ranjang. Mereka menghampiri sampai lupa tidak membuka sepatu terlebih dahulu. "Gue di mana?" Dinara kebingungan. Di sekelilingnya banyak sekali debu tebal yang menempel di beberapa lemari, meja, dan di keranjang tempat penyimpanan berbagai jenis bola. Dinara sudah mendapati dirinya terduduk di salah satu sudut ruangan. Bukan UKS, ia baru tersadar kalau ia berada di salah satu ruangan paling pengap di sekolah, yaitu gudang penyimpanan peralatan olahraga. Ya, Dinara tersadar kalau ia kini sedang berada di sana, sendirian. Lantas siapa yang tadi dibawa Karen ke UKS? Gudang sebesar ruangan kelas itu hanya diterangi cahaya yang masuk dari sela-sela di atas jendela. Suasananya temaram, pandangan pun terbatas. "Kenapa gue ada di sini? Bukannya tadi?" Suara Dinara tercekat. Ia berusaha beranjak dari duduknya, tapi sesuatu yang berat seperti baru saja menghantam kepalanya. Dinara merasakan pusing yang luar biasa. Kedutan di kepalanya tidak tertahankan. Dinara kembali terduduk. Ia meringis, memegangi kepalanya. Dalam kesakitannya, sesuatu menggelinding menyentuh ujung sepatunya. Dinara berusaha membuka matanya. Ada sebuah bola basket yang masih sedikit berputar di dekat kakinya. "Bola," gumam Dinara. Meskipun penuh upaya, Dinara mengangkat kepalanya dari tempat ia duduk.
Ia melihat sebuah bayangan bergerak-gerak di tepian keranjang besi, tempat bola-bola untuk keperluan olahraga disimpan. "Siapa itu?" serga Dinara. Suaranya bergema. Bayangan itu masih bergerak-gerak, seakan mencari sesuatu di balik tumpukan bola. Kamu cari apaan?" Dinara berteriak. Gudang kembali digema suara Dinara. Bayangan itu berhenti melakukan aktivitasnya. Ia berdiri tegak, menghadapkan badannya ke arah Dinara, lalu berjalan menghampiri. Pelan setelah beberapa meter mendekat, barulah Dinara bisa mengetahui betul perawakannya dari bayangan yang ia lihat tadi. Bayangan itu ternyata seorang wanita. Kulitnya putih, rambutnya diurai sampai ke punggung. Dinara sedikit terperanjat setelah menyadari kalau wanita itu mempunyai wajah yang agak mirip dengannya. "Nah, ini dia bolanya," ucap wanita itu ketika melihat bola basket di dekat kaki Dinara. "Kamu? Kamu siapa?" tanya Dinara. "Hei, aku Ingrid," jawabnya, senyumnya mereka. "Kok aku baru lihat kamu di sekolah ini? Kamu murid baru ya?" "Ya, bisa dibilang begitu," kata Ingrid melengos. Ingrid mengambil bola di dekat Dinara. "Kamu suka main basket?" "Suka, tapi lebih suka main voli," jawab Dinara masih hati-hati. Ia terheran dengan keberadaan Ingrid. Sejak kapan wanita itu berada di ruangan pengap ini bersamanya? "Kapan kamu masuk ke ruangan ini?" tanya Dinara. Ingrid mengambil posisi duduk simpu di hadapan Dinara. "Dari sebelum kamu sadar juga aku udah di sini," jawabnya sembari terus melempar senyuman. "Kamu kayaknya lagi sedih ya, Dinara. Kamu tahu namaku dari mana?" "Itu," Ingrid menunjuk nemtek Dinara yang terlihat karena jilbabnya tersingkap. Dengan respon cepat, Dinara langsung membenarkan posisi jilbabnya. "Temanku ada yang baru saja meninggal," desis Dinara membuang muka. "Kamu tahu dia kenapa?" Dinara menggeleng kemudian berkata sambil menahan air matanya agar tidak jatuh. "Aku cuma tahu kondisi terakhirnya kemarin, tapi tadi pagi kata ibunya dia sudah baikan." Raut wajah Ingrid pun berubah lesu. Ia sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh Dinara. "Maaf, aku turut berduka cita ya. Semoga kamu tabah jalanin ini semua." Ingrid lalu menghampiri Dinara. Tangannya mengelus-ngelus bahu Dinara. Dinara yang menerima pelukan itu dari teman barunya tidak kuasa menahan air mata. "Makasih ya Ingrid. Bel udah bunyi tuh. Aku harus buru-buru ke kelas," ucap Dinara pelan, sembari menghapus air matanya. "Duluan aja. Aku mau beresin bola-bola ini dulu," ujar Ingrid. Dinara kemudian beranjak, kini rasa pusing di kepalanya sudah hilang. Ia berjalan kontai menuju pintu gudang, membuka kenopnya dengan perlahan. Dinara melangkah keluar meninggalkan Ingrid sendirian. Dari dalam gudang, ketika pintu ditutup, Ingrid sempat melambaikan tangannya pada Dinara. Dinara membalasnya dengan senyuman. Tatapannya pun langsung tertuju ke koridor. Sepanjang koridor, keadaan sudah sepi. Ia mempercepat jalannya hendak kembali ke kelasnya. Namun ketika melewati UKS, Dinara melihat sepatu milik Karen, Ines, dan juga Nisa tergeletak di mulut ruangan. Melihat itu, rasa penasaran Dinara menyeruak. Ia lantas berlari menuju UKS, dan seperti menerima sambaran petir untuk kedua kalinya, Dinara terkejut. Ia mendapati dirinya yang lain tengah dikelilingi oleh Karen, Ines, Nisa, Toto, dan Vero. Dinara melihat tubuhnya tergeletak di atas ranjang UKS. Tangis Karen, Ines, dan juga Nisa sangat membuat Dinara tidak nyaman. Dinara meraba tubuhnya, mencubit-cubit pipi hingga menamparnya. Terasa sakit, Dinara berkeyakinan ia mengalami sesuatu yang tidak beres secara nyata. "Gue kenapa? Apa gue udah mati? Ya Allah!" Dinara panik. Beberapa kali Dinara melihat ke arah kakinya. Ia menapak lantai. Itu berarti ya kenapa jadi ada dua Dinara sekarang? Dengan panik Dinara mengambil Karen dan berusaha menyentuhnya, tapi apa yang terjadi sangatlah di luar logika.
Tangannya menembus tubuh Karen, begitupun kepada Ines dan Nisa. Tangannya menembus. Ah! Dinara berteriak histeris. Tetapi anehnya, teriakannya pun seperti tidak terdengar oleh teman-temannya di UKS. Namun ada secercah harapan. Toto ternyata bereaksi. Ia nampak terkejut dan melihat ke arah Dinara yang sedang histeris di belakangnya. Toto menghela nafas kemudian bergeser mundur dan terdiam diri di belakang Dinara. "Gue cari-cari elu dari tadi, tutup mata lu sekarang," pinta Toto berbisik. "Tok, elu bisa lihat gue?" serga Dinara. Toto hanya mengangguk dan mengisyaratkan Dinara untuk menutup matanya. Semua tidak ada yang menyadari tingkah laku Toto. Mereka hanya meratapi tubuh Dinara yang tergeletak di atas ranjang, lemah tidak berdaya. Toto kemudian menggetakkan tangannya ke lantai. Hentakannya itu membuat Vero terkejut. Culun, lo kenapa sih Ngagetin aja kamu itu," cerca Vero. "Ada semut bos," jawab Toto dengan nada meledek. Namun berbeda dengan Sukma Dinara yang sedang dilanda kebingungan. Ia merasakan seperti ada angin segar dan besar sekali yang memeluk punggungnya lalu kemudian menuntunnya masuk kembali ke dalam tubuhnya di atas ranjang. Tubuh Dinara yang tergeletak di atas ranjang pun mendadak terperanjat. Matanya tiba-tiba terbuka lebar, dibarengi tarikan nafas panjang hingga mengeluarkan suara pekikan. "Alhamdulillah Din, lo udah siuman," sambut Karen bahagia. Begitupun dengan Ines, Nisa, Vero, dan Toto. "Toh, Mak," perkataan Dinara terpotong oleh sikap Toto yang memintanya untuk menutup mulut. Dinara pun kemudian menurut dan tidak melanjutkan kata-katanya. "Alhamdulillah lo udah sadar Din, udah mau jam pulang sekolah lo ini," ucap Toto mencairkan suasana. "Hah, asli?" Dinara terkejut. "Iya, Pak Kusno gak masuk, jadi kita bisa nemenin lo di sini," timbal Ines. Dinara dipopong keluar ruangan oleh Karen dan juga Nisa. Semula Vero yang ingin membopongnya, tapi Dinara menolaknya mentah-mentah dan memintanya untuk segera kembali ke kelas. Gadis itu benar-benar muak dengan Vero. Apa kesalahan lelaki itu? Padahal hampir setiap wanita di SMK Kemala Bangsa berharap menjadi kekasih Vero. Di kelas ternyata benar saja. Pak Kusno, guru pendidikan lingkungan hidup di kelas Dinara, sedang berhalangan hadir. Seperti biasa, setiap guru yang berhalangan hadir akan memberikan tugas walaupun itu hanya mencatat rangkuman dari pembahasan yang ada di LKS. Karen dan juga Nisa menundukkan Dinara di pangkunya. Sementara itu Ines membantu membereskan peralatan sekolah Dinara. Dinara melamun. Dalam kepalanya, ia bertanya-tanya apakah pertemuannya dengan Ingrid tadi itu adalah kenyataan atau hanya mimpi. Suci melompat dari jendela kamarnya di lantai 2. Jelas Om Andri mewakili Tante Lia yang masih terpuruk karena kehilangan anaknya. Dinara, Karen, dan Toto terperangah mendengar penjelasan ayahnya Suci itu. Hanya mereka yang dapat melayat. Sementara Ines dan juga Nisa mendadak ada keperluan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dinara, Karen, dan juga Toto saling pandang satu sama lain, seperti sama-sama bertanya, kenapa bisa Suci milih jalan bunuh diri? Beberapa saat keheningan muncul, perpindahan detik di jam dinding jadi terdengar dengan jelas. "Om, maaf ya Om, apa sebelum meninggal Suci sempat bilang sesuatu?" tanya sungkan Dinara kepada Om Andri. Sebelum ditemuin tergeletak di halaman depan, Suci tetap belum bisa diajak ngobrol, tapi Tante Lia menyela di tengah-tengah ratapannya. "Tapi apa Tante?" "Tapi Suci nulis sesuatu di atas kertas," ucap Tante Lia melanjutkan kata-katanya yang sempat terpotong, sambil menyodorkan sebuah lipatan kertas yang sudah terdapat beberapa bercak berwarna merah di tepiannya. Karen meraih kertas itu dari genggaman Tante Lia. Ia perlahan membukanya. Bercak darahnya masih basah. Karen berusaha membaca tulisan di dalamnya. "Din," Karen membelalak.
terperangah melihat hasil coretan Suci untuk yang terakhir kalinya. Genggamannya gemetar. Kenapa? Dinara beringsut sedikit untuk melihat isi kertas itu. Karena kurang jelas terlihat, Dinara menyambar kertas itu untuk dilihatnya sendiri. Dinara harus mati. Bunyi tulisan di secari kertas itu membuat Dinara terhenyak. Ini beneran Suci yang nulis, Tante? Dari kamarnya, cuma itu hal aneh yang Tante temuin selain cutter. Tante juga nggak paham kenapa Suci nulis itu. Kalau Tante lihat, setahu aku ini bukan tulisan Suci, Tante. Dinara memanglingkan pandangannya ke arah Karen. Mereka saling memastikan tulisan itu memang nampak bukan seperti tulisan Suci yang mereka kenal. Sebuah suara memanggil Dinara dari tepi tangga. Dinara menoleh. Ia memicingkan mata, menguceknya untuk memastikan. Suci, bisiknya pelan. Kalian tahu yang dilihat Dinara di tepi tangga bukanlah manusia. Ia melihat sosok Suci yang sudah tembus pandang. Keadaannya begitu mengenaskan. Wajahnya sangat pucat sekali. Urat-uratnya pun sudah menghitam. Belum lagi lehernya robek menganga lebar dan sudah berlumuran darah. Mana Suci? Ah, jangan halu deh, Din. Tegur Karen menyikut lengan Dinara. Dinara lalu melihat Toto. Benar saja tatapan Toto tertuju ke tepian tangga, tempat di mana arwah Suci berada di sana. Ia sekarang tahu, kelihatannya Toto menyimpan sesuatu di balik tampang culunnya. Dinara kembali melihat arwah Suci. Kode berupa lambaian tangan diberikan oleh arwah Suci sebagai isyarat kepada Dinara untuk mengikutinya ke lantai 2. Arwah Suci tidak berjalan tentunya. Ya, mengerikan sekali. Dinara melihat arwah Suci melayang dengan keadaan kepala yang tidak seimbang karena lehernya robek. Tante, Om, saya mau minta izin lihat kamar Suci, apa boleh? Boleh, hati-hati ya, ucap Om Andri mengizinkan. Bulu kuduk Dinara berdiri. Ia sendiri kembali terheran sembari berkali-kali menggenggam bros kupu-kupunya. Mengapa ia menjadi bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata? Mengikuti arwah Suci pun selain menggenggam brosnya, Dinara harus mengusap-ngusap tengkuknya beberapa kali, menepis perasaan takutnya. Setibanya di kamar, dengan tatapan kosong dan seringai senyum yang tergurah di bibirnya, arwah Suci menunjuk ke arah kasur yang sudah tidak dibaluti oleh spray itu. Di sana perlahan Dinara dipertontonkan sebuah kejadian yang sangat memilukan. Dinara seperti flashback ke beberapa jam sebelumnya, beberapa detik sebelum Suci mengakhiri hidupnya. Di depan matanya Dinara melihat adegan Suci merangkul lututnya sendiri. Raut wajahnya tampak ketakutan melihat ke setiap sudut kamar. Ci, Dinara berusaha menegur Suci, tapi Suci ini tidak merespon. Beberapa saat kemudian Suci seperti dirasuki sesuatu. Tubuhnya bergeliat lalu diam. Tatapannya seketika kosong. Dinara yang panik segera mendekat. Ia mencoba kembali menegur Suci, tapi apa daya. Ia memang sedang menjadi penonton kejadian masa lampau, sehingga Suci sama sekali tidak mengubrisnya. Tangan Suci meraih secarik kertas dan pulpen. Dengan tatapan matanya yang kosong dan melihat tembok, jari jemarinya bergerak menuliskan sesuatu. Dinara memperhatikan betul apa yang ditulis oleh Suci. Dinara harus mati. Sial, ternyata memang Suci yang menulis itu semua dalam keadaan kerasukannya. Tapi apa maksudnya? Dan makhluk apa yang menuntun Suci menuliskan kata-kata itu? Kemudian, Ci, Suci, lu jangan gila, Ci. Dinara berteriak berusaha mencegah Suci yang meraih cutter di atas dipan dan kemudian mengarahkannya ke urat lehernya. Namun, seruan Dinara tetap tidak digubris oleh Suci. Suci beranjak dari atas ranjang lalu berjalan menuju jendela kamar. Ci, lu jangan gila, Ci. Kejadiannya begitu cepat. Suci
membuka jendela kamar lebar-lebar, lalu menyayat lehernya sendiri dengan cutter yang dipegangnya. Luka robek seketika menganga lebar di lehernya, sebelum akhirnya Suci kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Suara seperti kepala terjatuh terdengar menyakitkan bagi Dinara. Ia berlari ke jendela kamar untuk melihat ke bawah. Namun Dinara tidak melihat apa-apa di sana. Hanya rumput yang masih terbasahi oleh air yang dipakai untuk membilas darah Suci. Suci! Dinara histeris dan tersungkur. Ia menangis sendirian di kamar Suci. Pekikannya hingga terdengar perih ke lantai bawah. Din, lalu kenapa? Tegur Toto dari luar kamar. Ia berlari diikuti oleh Karen, Tante Lia, dan Om Andri. Dinara membisu, hatinya tercabik-cabik setelah melihat rentetan kejadian yang dialami oleh Suci. Tangisannya pun menyayat hati Karen. Ia tidak tega melihat sahabatnya itu terpuruk. Dan Karen lebih tidak tega lagi untuk bertanya lebih lanjut ada apa dengan Dinara, apa yang dilihatnya dan apa yang dialaminya. Karena pertanyaan sebelumnya yang dilontarkan oleh Toto hanya dijawab rintihan tangis oleh Dinara. Toto mengangkat tubuh Dinara, membaringkannya di atas ranjang. Tubuhnya terasa sangat panas sekali. Sementara itu Karen meminta izin kepada Tante Lia dan juga Om Andri untuk mengambil air panas dan handuk kecil yang akan digunakannya untuk mengompres sahabatnya itu. Om, Tante, maaf kita jadi ngerepotin nih, ucap Karen tidak enak sekembalinya dari mengambil air panas. Gak apa-apa, Om ambilin selimut dulu sebentar. Om Andri lantas berjalan menuju sebuah lemari di sudut kamar. Ia kemudian mengambil sebuah selimut untuk kemudian dipakai menenangkan Dinara. Sehabis Karen meletakkan handuk kecil tepat di atas kening Dinara, Toto meminta Karen untuk menghubungi orang tua Dinara. Tanpa pikir panjang, Karen menuruti apa kata Toto. Butuh waktu sekitar 1 jam lebih bagi Dinara untuk dijemput orang tuanya dan dibawa pulang ke rumah. Sampai saat itu pun, dengan upaya apapun, Dinara masih belum dapat menjawab ketika ia ditanyai oleh Karen. Maka dari itu, Karen berinisiatif mewakili Ines dan juga Nisa untuk meminta izin kepada Bu Daniar untuk bergantian menginap di rumahnya. Karen beralasan, ia tidak ingin nasib Dinara sama seperti Suci. Secara halus, niat baik Karen ditolak oleh Bu Daniar. Karen diberi arahan oleh Bu Daniar untuk mempercayakan semuanya pada Yang Maha Kuasa, dan juga Bu Daniar dan juga Pak Yanuar sebagai orang tua Dinara. Karen tidak bisa menolak. Ia terpaksa harus menerima keputusan itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana misteri yang selanjutnya akan terungkap dari cerita ini, ya makanya kita saksikan di part yang selanjutnya. Makanya kalian stay tune terus di channel ini ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.